Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, asatidzah, bapak hadirin, ngurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Ardiya Guru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 bulan Juli 2024. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut ojikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Walal mu'allif syajaratun nubuwati taparra'at min Ibrahim. Syajaratun nubuwah, syajarah pohon, pohon kenabian, pohon kenabian. Jadi seakan-akan para anbiya wal mursalin ini bagaikan pohon. Kan pohon itu ada pokoknya itu pokok. Kemudian ada batang pohon, ada cabang. Jadi seakan-akan kenabian ini ada seperti pohon, ya. Ada pokoknya, ada batangnya, ada cabang. Nah, pokoknya itu dasarnya itu adalah Ibrahim. Taparroat yang bercabang. Ya, jadi pohon kenabian itu bercabangnya dari pokoknya, dari apa itu tadi, pokoknya, pokoknya Ibrahim. Kemudian bercabang-cabang. Jadi oleh karena itu Nabi Ibrahim dijuluki dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, ini judulnya nanti diberi nama judul ini dari ayat Al-Quran yang berbunyi watilka hujjatuna nanti. Summa tanawalati suratul karimah. Kemudian surat Al-Karimah, surat yang mulia ini, yaitu suratul Al-An'am, ya. Surat Al-An'am yang mulia ini tanawalat, artinya tanawalat, ya, mencakup, mengandung zikro ba'dir rusul, menyebut sebagian para rasul-rasul Allah yang mulia, rasul utusan Allah yang mulia, utusan, jadi banyak itu. Min dzurriyyati Ibrahim, ya. Sebagian besar itu utusan Rasul yang Allah pilih menjadi Rasulnya dari anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa dzalika li anna Ibrahim abul anbiya. Oleh karena itu Ibrahim dapat julukan bapaknya para nabi. Seakan-akan Ibrahim ini pohon, ya, pohonnya itu, batangnya itu. Minhu, nah, dari Ibrahim taparroat, maka bercabang-cabanglah syajaratun nubuwah, yaitu pohon para nabi. Artinya wa min naslihi ja'ar rusulul kiram, dari anak keturunan Ibrahim datanglah atau Allah pilih, ya, para rasul-rasulnya yang mulia, ya. Alladzi umira Rasulullah SAW bitiba isrihim,
di mana Rasulullah SAW, Rasul terakhir Allah perintah. Rasul terakhir yaitu Nabi kita Muhammad SAW, Allah perintah untuk mengikuti ajaran, mengikuti ajaran para Rasul itu yang asalnya itu adalah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Walik tidak bihim. Allah perintah Nabi Muhammad mengikuti peninggalan bekas-bekas, walik tidak meneladani bihim, ya, kepada mereka para rasul fi siratihimul atirah, pada perilaku sirah, perilaku mereka yang atirah, yang harum, bid'awah ila dini tauhid, ya. Ketika Rasulullah ngajak, atau Allah perintah Rasulullah mengajak manusia untuk agama tauhid. Nah, jadi Allah perintah Rasulullah ngajak umatnya memeluk agama tauhid. Nah, itu berlandaskan, ya, berlandaskan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan para anak keturunannya. Nah, Nabi Muhammad kita pun keturunan Nabi Ibrahim. Kan Nabi Muhammad dari Ismail, ya. Kalau yang lain-lain tuh dari Nabi Ishak, ya. Jadi ada Ismail, ada Ishak. Ismail ini anak yang sulung, ya, dari Hajar. Nah, kalau yang satunya Ishak itu dari istri yang pertama Ibrahim, yaitu Sarah. Nah, dari Ishak ini nabi-nabi Bani Israel. Kalau yang dari Ismail cuma satu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika, nah itulah Allah, firman Allah dalam suratul An'am ini, ulaika isyarat, ini isyarat mereka itulah. Ulaika, mereka itulah. Siapa mereka itulah? Nabi Ibrahim dan anak keturunannya yang dipilih Allah jadi utusannya. Mereka itulah alladzina hadallah, yang mereka itu orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Nah, kemudian Nabi kita Nabi Muhammad diperintah oleh Allah fabihudahumuk, ya. Jadi harus fabihudahumuk tadi. Nah, karena humnya ini kan sukun, baris sukun. Tadi, nah itu sukun, jadi susah. Jadi humnya itu dihidupin barisnya. Fabihudahumuk tadi. Nah, tadi, wahai Muhammad, ikutilah dia. Tadi, Muhammad, ikutilah, ya, ya. Ibrahim bihudahum, dengan petunjuk. Jadi ikutilah petunjuk Nabi Ibrahim dan anak keturunan Ibrahim. Nah, itulah perintah. Kenapa Nabi diperintah? Karena Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir, mengikuti Rasul-Rasul sebelumnya. Yang mana Rasul-Rasul sebelumnya itu tidak lain adalah anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, oleh karena Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya para Rasul, dengan Rasul itu semua ngajak umatnya bertauhid. Oleh karena itulah dakwahnya semua Rasul itu satu, nggak beda-beda, ya. Jadi dakwah tauhidnya ini kan ada tauhid, ada akidah, ada syariah. Nah, kalau akidah sama, bukan hanya sejak Nabi Ibrahim, sejak Nabi Adam sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad ngajak tauhid, ya, sama itu dakwahnya, ya. Dakwah agar supaya umat manusia mengakui la ilaha illallah, ya, tidak ada seorang nabi dan rasul yang Allah perintah, ya, dakwah kepada umatnya kecuali pokoknya itu ngajak semua umat untuk bertauhid. Nah, itu dakwatul rusuli wahidah. Ya, yang beda itu syariat. Ya, di syariat ini beda. Tapi kalau akidah sama. Walamma kanat dakwatur rusuli wahidah, dan tatkala dakwahnya para rasul itu satu, faqad ja'u li isyadati suri tauhid. Kenapa dikatakan ajakan dakwah para rasul itu kepada umatnya tauhid?
Karena semuanya itu, semua rasul itu ngajak umatnya untuk mengesahkan Allah. Faqad ja'u mereka para rasul. Ja'u datang, Allah utus li isyadati syarhi tauhid, untuk isyadah ya. Isyadah untuk mengajak syarhi tauhid. Untuk mengajak apa? Bertauhid, mengesahkan Allah. Wa kanat risalatuhum muttafiqatan fi usuliha. Artinya risalah mereka, misi, kalau sekarang itu misi. Misinya para rasul itu sama tuh. Muttafiqatan, sepakat sama. Fi usuliha, pada dasarnya. Maksudnya dasar ajakan yaitu tauhid sama. Zahadapin wahid, mempunyai satu tujuan. Semua rasul itu. Wa ghordin wahid, sama satu tujuan. Yaitu apa yang dimaksud tauhid itu? Al-iman bi khaliqil akwan, beriman dengan pencipta. Ya, beriman dengan adanya pencipta alam semesta. Ya, akwan itu alam semesta. Yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-munazzahi anil walidi wal walad. Ya, pencipta seluruh alam semesta ini maha suci. Maha suci, apa itu maha suci? Maha suci jauh, maha suci, tidak punya bapak dan tidak punya anak. Ya. Ya, nggak punya bapak, nggak punya anak. Ya. Artinya nggak punya bapak, nggak punya anak, nggak ada yang menyebabkan keberadaan Allah. Ya. Kalau kita kan ada yang menyebabkan bapak sama ibu. Nah, itu menjadi. Jadi adanya Allah itu tidak ada awalnya. Kalau kita ada awalnya, kena apa ada awalnya? Ada sebabnya. Awalnya itu dulu nggak ada, menjadi ada. Gitu. Jadi kalau Allah itu nggak ada awalnya, nggak ada sebabnya. Itu arti daripada Allah itu tidak punya bapak. Wal walad, nah, dan Allah tidak punya anak. Ya. Nah, Allah tidak punya anak. Wah, tidak punya anak artinya apa? Ya, Allah tidak sama seperti makhluk. Punya anak, perlu anak. Jadi Allah nggak perlu anak. Nah, itu ditegaskan dalam suratul Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Nah, cuman kalau lam yalid itu dibalik. Lam yalid wa lam yulad. Kalau lam yalid nggak punya anak. Kalau lam yulad nggak punya bapak. Kalau di sini kan nggak punya bapak, nggak punya anak. Nah, kalau lam yalid walam yulad, lam yalid nggak punya anak, walam yulad tidak punya apa. Nah, ini apa hikmahnya? Lam yalid walam yulad. Ya. Artinya lam yalid, ya, lam yalid walam yulad. Menafikan, ya. Menafikan. Kalau lam yalid tidak punya anak, menafikan jenis. Menafikan jenis. Apa itu menafikan? Mentiadakan. Ya, kenapa Allah tidak punya anak? Menafikan, karena Maha Esa, satu, menafikan jenis. Nah, kalau dia punya anak, anaknya kan sejenis bapaknya. Nah, kalau bapaknya Tuhan, anaknya juga apa? Tuhan. Nah, itu. Nah, menafikan, mentiadakan jenis Tuhan. Kalau bapaknya Tuhan, dia punya anak, anaknya juga Tuhan. Apalagi ntar anaknya punya anak lagi, cucu. Nah, cucunya juga Tuhan. Ya kan, emang dari bapaknya Tuhan, ya anak Tuhan, cucunya Tuhan. Istri ya Tuhan juga. Gitu. Nah, orang, nah kan anaknya orang, manusia, istrinya manusia. Memang ada orang yang kawin sama binatang. Nah, satu jenis. Lam yalid. Nah, itu menafikan jenis. Adapun lam yulad, tidak punya bapak. Nah, itu apa artinya? Artinya menafikan hudus. Nah, apa menafikan? Mentiadakan baru. Apa mentiadakan baru? Kalau dia itu punya bapak, berarti baru. Apa baru itu? Dulunya belum ada gitu.
Gitu. Kalau ada bapaknya kan dulunya belum ada. Kemudian dengan sebab ada bapak, ada ibunya baru. Nah, jadi tidak punya bapak menafikan kudus dan tidak punya anak menafikan jenis. Nah, itu artinya tauhid itu. Dia itu Maha Esa. Wasahibah. Allah Maha Suci dari istri. Sahibah kan teman perempuan. Kan teman perempuan apa? Istri. Ya. Kan ada agama yang mengatakan Allah punya bini. Ya. Punya bini. Karena punya anak pasti punya bini. Nah, kalau nggak punya bini masa iya punya anak. Ya. Jadi Allah Maha Suci dari bapak, Allah Maha Suci dari anak, dan Allah Maha Suci dari bini. Wasyarik, dan Allah juga Maha Suci dari segala selain Allah yang menyekutui, yang menyamai. Ya, syarik wan nazir. Nah, ini umum dan nih. Kalau yang tadi kan nggak punya bapak, nggak punya anak, nggak punya bini, dan Maha Suci dari segala yang menyamainya, yang menyekutuinya. Nah, itu arti daripada Allah Maha Esa. Ini ajakan semua para rasul. Lidzalika ja'atil ayatu tajma'ur rusula fi silkin wahid. Oleh karena itu datanglah ayat, artinya adanya ayat Quran dalam suratul An'am ini yang menghimpun ya, satu ayat ini menghimpun, atau ayat ini semuanya menghimpun nama-nama sekian banyak rasul fi silkin wahid, dalam satu jalan ya. Dalam satu tujuan tadi itu, menyampaikan tauhid. Ya. Tunazimuhum fi aqdin farid, tersusun. Jadi ayat ini menyusun rasul-rasul yang Allah perintah ngajak tauhid fi aqdin farid ya. Pada untayan. Ya. Untayan, satu untayan. Nah, ya kan kalau kalung itu diuntai ya. Ya. Terdiri dari marjan-marjan. Nah, itu satu untayan. Farid, satu untayan terdiri dari beberapa mutiara-mutiara. Nah, bagaikan seperti itu tuh ya. Hayat habbatuhu, kalau kalung satu untayan, setiap itu kan kalung ada setiap itu butir, setiap butir itu terdiri dari apa itu adur mutiara ya, wal yakut, dan batu yakut. Nah, kan ada batu mulia namanya marjan ya, mutiara, batu yakut, bukan orang. Nah, ada orang namanya yakut. Yakut itu artinya batu yakut. Ya, maksudnya kalung itu terdiri dari untayan-untayan, setiap satu itu batu mulia gitu, seperti itulah, seperti batu yakut. Bukannya orang yakut disusun-susun gitu, bukan. Watusni. Nah, ayat ini menyebut untayan para rasul ya, dalam satu kalung itu dalam rangka memuji. Ya, jadi kalau para rasul diumpamakan bagaikan mutiara kan memuji namanya. Ya, memuji. Ya. Watusni alaihim, pada para rasul zalika sana al-atira, dengan pujian yang harum. Ya, dengan pujian yang harum. Allazi yuhi bil ijlal wa tabjil. Nah, yang dengan pujian itu ketika kita mendengar nama-nama mereka disebut, maka kita menghormat ya. Wa ta'muru, ayat-ayat ini memerintah Rasul, maksudnya memerintah Nabi kita Muhammad SAW
ba'da dzalik bibtihaji najihim. Nah, kemudian Nabi kita dan kita ini semua diperintah untuk mengikuti jejak para rasul-rasul tersebut. As-sairi ala min walihim. Nah, kita diperintah untuk berjalan mengikuti apa? Langkah-langkah mereka, ya. Nah, mana itu ayat yang menyebut tentang rasul itu bagaikan untayan kalung yang setiap butirnya terdiri dari apa tadi? Mutiara, ya, sebagai pujian, dan kita diperintah untuk mengikuti mereka, yaitu tidak lain adalah anak turunan Ibrahim. Nah, inilah ayatnya nih. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Itulah hujjatuna. Apa itu? Hujjah-hujjah, dalil-dalil, ilmu-ilmu. Jadi Allah membekali Nabi Ibrahim dan anak cucu yang menjadi penerus Ibrahim dibekali ilmu-ilmu. Sebab yang namanya Rasul itu mesti pinter, berdebat, ya, berdebat kepada mereka yang batil gitu, supaya mereka sadar. Nah, itu kan perlu ilmu. Maka Nabi Ibrahim kemarin kan sejarahnya, ya, dia diberikan oleh Allah, ya, apa, ilmu berdebat, nah, sehingga lawannya, musuh yang batil itu, ya, apa itu, tidak apa itu, tidak bisa melawan. Fabuhital ladzi kafar, diem, nggak bisa melawan, KO, ya, gitu. Kata Namrud, kami Tuhan, siapa Tuhan kamu? Kata Ibrahim, Allah, ya, Allah, ya. Apa tandanya Allah? Kata Ibrahim, Tuhan kami Allah yang kuasa untuk menghidupkan, mematikan. Kata Namrud, nah kalau begitu gue juga bisa. Ya, ambil dua orang, yang satunya dibunuh, itu gue matiin, yang satunya dibiarkan, nah itu berarti gue hidupin. Nah, sebetulnya kan itu bukan dalil itu, tapi Ibrahim ya diem aja. Nah, ya, kata Ibrahim, baik. Nah, kalau Tuhan saya bisa ngedatengin matahari dari masyrik, bisa nggak ngedatengin Tuhanmu dari maghrib? Nah, fabuhital ladzi kafar. Nah, itu namanya apa itu? Diberikan ilmu berdebat. Jika ditanya oleh Namrud, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Kata Ibrahim, tanya aja tuh, siapa? Itu Tuhan kamu yang paling besar. Sebab kan kapaknya ada di lehernya. Santanya ditanya, dia keceplosan. Namrud keceplosan. Bagaimana saya tanya? Nah kan dia dari batu. Ditanya dia nggak dengar, nggak bisa jawab gitu. Nah, inilah. Nah, kan ngebalikinnya gampang tuh, ngebalikinnya. Lo tahu dia itu batu, lo tanya aja dia nggak dengar, apalagi ngejawab. Kok lo sembah? Nah, kalau mau nyembah Allah yang maha mendengar. Nah, itu namanya hujjah itu. Itu dari mana Ibrahim diberi ilmu seperti itu? Dari Allah. Itulah watil ka hujjatuna ataina, aku berikan kepada Ibrahim. Nah inilah nama-nama yang tadi dikatakan nama-nama Rasul terdapat dalam ayat ini. Ya, kalau ente hafal ayat ini berarti nama Rasul yang jumlahnya ada 25. Di sini disebut 18. Masya Allah. Kalau 25 di sini 18, tinggal nambahin berapa itu? 7. Kan yang lain yang 7 gampang itu, yang penting ini 18. Apal ini ayat semua Rasul keturunan Ibrahim ada di sini. Jumlahnya ada berapa? Ini sini ayat 18. Coba itu hitung. Ya. Watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim. Satu kan? Ala qaumi. Narfa'u darajatim man nasya. Inna rabbaka hakimun alim, ya. Kemudian ayat berikut, wa wahabna lahu Ishak. Nah, Ibrahim aku kasih anak Ishak, ya. Ishak punya anak Yakub. Berarti Ishak anaknya Ibrahim, Yakub cucu. Udah berapa itu?
3. Kullan hadaina, semua aku berikan petunjuk. Wa Nuhan, hadaina min qablu, sebelum Ibrahim Nuh. Berapa dah tuh? 4. Wa min dzurriyyatihi, nah anak cucunya Ibrahim Daud. Berapa dah? 5. Sulaiman, anaknya Sulaiman 6. Ayub, nah ini keturunan Ibrahim juga 7. Wa Yusuf 8. Musa 9. Wa Harun berapa? 10. Wa kadzalika najzil muhsinin. Wa Zakaria. Ini ayat berikut. Zakaria 11. Yahya 12. Isa 13. Wa Ilyas 14. Kullun minas sholihin. Wa Ismail wal Yasa'a. Wa Yunus wa Luto. Berapa itu? 18 kalau ente hafal ini nih. Ya. Berarti 18 nama Rasul sudah ente hafal nama-namanya. Tinggal berapa itu? 7. Nah, yang 7-nya itu di ayat yang lain. Kalau ini kan satu susunan satu ini, bukan satu ayat, beberapa ayat secara berurutan. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim. Semuanya itu asalnya Nabi Ibrahim. Nuh asalnya Nabi Adam. Wajtabainahum wa hadainahum. Merekalah yang aku pilih tuh ijtaba. Wa hadainahum, aku berikan petunjuk ila siratin mustaqim, ke jalan yang lurus. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi. Itulah petunjuk Allah. Allah berikan petunjuk itu bagi hambanya yang Allah kehendaki. Petunjuk bagi Allah yang kehendaki, dan jika hambanya itu memilih petunjuk. Jadi Allah memberikan petunjuk kepada hambanya setelah hamba itu memilih apa? Petunjuk. Nah, kalau hambanya tidak mau memilih petunjuk, ya udah Allah nggak tunjukin, akan dia nggak mau. Itu jadi bukan berarti tebang pilih. Oh, yang ini dikasih nih, yang ini enggak. Jadi Allah memberikan petunjuk setelah hambanya apa? Memilih petunjuk, berusaha memilih, ingin, baru dikasih. Yang tidak, ya tidak dikasih. Tidak dikasih. Itulah artinya Allah memberikan petunjuk bagi yang ia kehendaki. Siapa yang ia kehendaki diberikan petunjuk? Yang mau. Tapi kalau yang tidak mau, enggak apa? Ya enggak. Ya. Siapa yang mau? Ya, Allah kasih tahu caranya ini. Siapa yang ingin Allah takdirkan kenyang, maka syaratnya harus apa? Makan. Gitu. Dan siapa yang mau Allah takdirin lapar, ngapain? Nah, nggak usah makan. Ya sama kan, ada sabab akibat. Nah, orang yang Allah takdirin baik, ya, harus makan. Kenyang kan baik. Jadi kan yang baik, yang tidak baik ditakdirin oleh Allah. Ditakdirin setelah hamba itu memilih. Ya. Kalau kamu mau ditakdirin kenyang, kata Allah makan. Kalau kamu aku takdirin lapar, nggak usah. Sama juga. Kalau kamu ingin masuk surga, ikutilah petunjukku. Gitu. Nah, kalau dia nggak mau, masa ini paksain. Ya. Kalau nggak mau masuk surga, ya udah nggak usah ikut. Nah itu artinya Allah memberikan petunjuk dan Allah menyesatkan. Nah, ya. Itu semua ya sama. Walau asyraku, nah ini ketika apabila mereka tidak mau, ya, tidak mau kenyang gitu, ya udah nggak usah. Walau asyraku kan, dan apabila mereka syirik, nah tidak mau mengikuti petunjuk, lahabita anhum ma kanu ya'maluna. Amal mereka nggak ada, Allah hapus. Maksudnya amal baik. Jadi amal baik yang dilakukan di dunia syaratnya iman. Ya, baru nanti dibalas nanti di sana. Tapi kalau mereka tidak beriman walaupun beramal baik,
Ya, nggak ada balasannya. Paling-paling dibalas di surga, dikasih sehat, kasih afiat itu doang. Tapi di sono nggak ada. Tuh, habito, Allah hapus ya di akhirat. Ulaikal ladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Nah, mereka lah yang Allah berikan, siapa itu? Para nabi tadi, Alkitab, kitab suci, wal hukma wan nubuwah, Allah berikan ilmu, wan nubuwah, Allah pilih menjadi nabi dan rasul. Fa iyakfur biha haula'i faqad wakalna biha qauman laisu biha bikafirin. Seandainya mereka itu tidak mau diajak beriman, nah, maka nanti ada generasi berikutnya ya, yang mau beriman. Ya. Kalau seandainya mereka nggak beriman, ya bisa ntar ada orang yang gantiin. Ya, itu Nabi Muhammad SAW nanti. Ulaikal ladzina hadallahu fa bihudahu muqtadi. Mereka itu ya, yang beriman itu telah mengikuti ya, petunjuk Allah. Maka Nabi Muhammad tuh diajari, iktadi wahai Muhammad. Ya, mereka itu para rasul sebelum kamu Allah telah berikan petunjuk. Nah, maka kamu wahai Muhammad ikutilah, teladanilah jejak para nabi sebelum kamu, yaitu keturunan Nabi Ibrahim. Qul la as'alukum alaihi ajra. Katakan kepada umatmu ketika kamu ngajak tauhid, bilang aku tidak minta upah. In huwa illa dzikra lil alamin. Tidak lain ya, Quran ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad peringatan kepada alamin, kepada manusia seluruhnya. Jadi Nabi Muhammad ini diutus untuk seluruh manusia. Nah, itulah tadi ayat yang menyebut bahwa para rasul itu dakwahnya satu ya, yaitu anak keturunan Ibrahim. Adadur rusuli. Nah, ini bilangan rasul. Waqad zakarat hadil ayat tadi itu tilka hujjatuna, menyebut para rasul bilangannya sampai berapa itu? 8 apa itu? Tuh tadi kita udah hitung tuh, ada berapa? 18. Min majmu'atir rusul, dari sekian banyak rasul yang wajib kita imanin secara rinci. Kan rasul itu banyak, ada 313. Kalau nabi 124.000. Nah, lebih banyak bilangan nabi, 124.000 nabi. Kalau rasul 313. Apa bedanya? Kalau nabi enggak diperintah ngajak orang lain, hanya buat dirinya. Tapi kalau rasul di samping dirinya perintah anak orang lain. Jadi tiap-tiap rasul nabi, dan belum tentu nabi itu apa? Tiap-tiap MPR, DPR gitu kira-kira. Tapi enggak semuanya anggota DPR apa? MPR. Jadi tiap-tiap rasul udah pasti apa? Nabi. Tapi belum tentu nabi itu rasul. Nah, nabi itu 124.000. Rasul 313. Nah, yang diperintah kita beriman secara rinci, kenal namanya satu-satu, yang namanya disebut di dalam Al-Quran. Jumlahnya berapa? 25. Nah, dari yang 25 itu 18 cukup kita tahu namanya pada ayat tadi itu, 18. Wa majmu'uhum khamsatun wa isrun. Sedangkan jumlah mereka yang wajib kita kenal satu-satu 25 ya. Warada dzikruhum fil Qur'anil Karim fi mawatina mufarraqah, yang 7 kan 25 diambil 18 tinggal berapa? Nah, kalau yang 7 ini disebut namanya di berbagai ayat. Tapi kalau yang 8 ini satu untayan tuh ya. Wa amma baqiyatul sab'ah, adapun yang sisanya yang 7 faqad jumi'im fi baitaini. Nah, kalau ente mau hafal yang 7 ini dikasih tahu kemudahan. Jadi kan kalau ente disuruh cari sendiri nama yang 7 di ayat itu susah. Nah, saya kasih tahu yang 7 ini aja dah. Yang 18 kan tadi itu udah tahu. Adapun yang 7 sisa dari 18, ulama tuh membikin syair
membikin 2 bait syair. Kalau ente hafal 2 bait ini berarti hafal nama yang berapa itu? Yang 7. Kalau yang tadi yang 18 pakai ayat aja. Kalau yang 7 ini hafal 2 bait syair. Jadi nggak perlu ente cari-cari di Al-Qur'an mana tuh yang nama yang 7. Nah, apa itu 2 bait syair bunyinya? Nih. Pitil kahujjatuna minhum samaniyatun mim ba'di asrin wa yabqa sab'atun wa hum gitu bacanya kena syair wa hum. Pitil kahujjatuna pada ayat tilka hujjatuna minhum samaniyatun disebut nama Rasul itu 8. Mim ba'di asrin setelah 10. 8 setelah 10 berapa? 18. Dalam ayat tilka hujjatuna disebut 18. Nah, kalau 25 disebut 18, ente udah hafal ayat tadi berarti udah hafal nama Rasul yang jumlahnya 8. Nah, adapun sisanya wayabqa sab'atun. Nah, adapun sisanya yang 7 wuhu mereka itu. Nah, ini satu bait aja ente hafal nih, udah ada 7. Mana itu? Idrisu, Hudun, Syu'aibun, Shalihun, wa kadza Zulkifli, Adamu bil Muhtari qad khutimu. Nah, ini satu bait ini 7. Coba kita hitung, ada enggak 7? Idris 1, Hud 2, Syu'aib 3, Saleh 4, Zulkifli, Adam, Al-Mukhtar, Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad kan An-Nabiyul Mukhtar, Mustofal Mukhtar. Jadi Nabi Muhammad tuh namanya banyak. Nah, nama yang terkenal Muhammad. Kalau di dalam Injil Ahmad, ya Muhammad Ahmad. Nah, ada Mukhtar, ada Mustafa. Nih salah satu nama Muhammad Mukhtar. Nih, coba kalau ente hafal ini nih 7 tuh, nggak usah nyari-nyari di Quran banyak tuh. Idrisu, Hudun, Syu'aibun, Shalihun, wa kadza Zulkifli, Adamu bil Muhtari. Artinya khutimu, Allah akhiri Rasul itu dengan Nabi yang namanya apa? Mukhtar. Haula'i humul mazkurun. Nah, merekalah ya yang 25 itu yang namanya disebut di dalam Al-Qur'an yang wajib kita kenal ya secara rinci satu-satu. Adapun yang tadi itu si 313 ya udah cukup kita mengimani pada mereka. Wa amma adadur rusulil ladzina lam yuzkaru gitu. Adapun bilangan rasul yang tidak disebut ya. Kan ada 313 yang disebut 25, kan masih banyak yang enggak disebut. Fayazidun ala lebih gitu, bukan 313, lebih dari 313 tuh. Zadu yazidun lebih dari 300, ada yang bilang 315 tuh. Salah sumiatin wa khamsata asyar. Jadi ada yang bilang 313, ada yang bilang 314, ada yang bilang 315. Ya udah kita imanin bilangannya aja dah. Nggak perlu kita harus tahu namanya satu-satu karena di dalam Quran nggak ada. Ya 313, 314, 315. Nah ini bilangan sahabat yang ngikut perang Badar. Nah, jadi ada sahabat ngikut perang Badar pertama kali perang 313, ada yang bilang 314, ada yang 300. Nah, siapa ini yang bilang bahwa Rasul itu jumlahnya ada 313 atau 15? Nabi itu kama warada fil hadis sahih, sebagaimana disebut gitu di dalam hadis sahih bahwa jumlah mereka itu ada berapa itu? 313, 314 atau 315. Nah, itulah tadi jumlah ya. Rasul ada 25. 18 dari 25 cukup ente hafal ini nih, yaitu watilka hujjatuna di akhir surat apa nih Al-An'am ya. Adapun yang lain yang 7 itu
tersebar di ayat-ayat lain. Nah, kalau ente sulit nyari ayat lain, cukup ente hafal ini nih. Idrisu Hudun Syu'aibun Salihun wa kada Zulkifli Adamu bil Muhtari qad kutimu. Nah, ingkarul Yahud lil wahyi insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian akan datang. Iya. 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 Baik, nanti ada pengumuman dari pengurus. Hah? Iya, ini kan disebut kisahnya. Nah, ininya Ibrahim, Ilyasa, karena anak keturunan Ibrahim. Ilyasa. Ada namanya Yusha bin Nun. Ilyasa itu Yusha bin, iya, Ilyasa. Yusha bin Nun. Itu pengganti Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Namanya apa? Yusha bin Nun. Penggantinya Nabi Musa. Ya. Jadi habis Nabi Musa wafat, kemudian dilanjut dengan Yusha bin Nun. Baik. Ya, sebelum kita baca zikir tauhid atau ada pengumuman nanti dari pengurus, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.